Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Ayahanda Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Maliki beserta seluruh keluarga besar beliau, termasuk istri beliau dan keluarga beliau yang saat ini sedang menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, perjalanan umrahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan predikat umrah yang mabrurah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hormati para penggelingsir, para sesepuh, dan hampir yang datang ini sesepuh semua. Ibu-ibu juga yang hadap kiri sesepuh semua. Jadi semuanya yang hargai, hormati sebagai sesepuh. Sabajang jak mesak kita pernah kita ya. Singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Napi kabar pelunggum sami? Sehat? Ibu-ibu sehat? Bapak sehat? Lamun sehat jangan mulai ngaji. Lamun sakit ane tulak wasala puan. Nazan? Alhamdulillah. Subhanallah. Sengaja tiang tanya karena sehat niki adalah nikmat yang luar biasa. Nazan? Sekiranya tiang pelunggum sami makin begalang isi emas lagu sakit melem. Emas. Galang emas. Lagu aduh. Den berat-berat sakit, gigi doang sakit saya menjamah dah kalau emas tahu. Dak kena emas dikit ya. Nazan? Dah kena. Lagu alhamdulillah ternyata nenek murah. Nenek begitu sayang tiba tiang pelunggum sami sehingga alhamdulillah walaupun saat ini hujan turun, alhamdulillah ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia selaput tahu ton turun hujan. Tiang sogol lele balik baru sampai jamah itu alhamdulillah tidak sedikit pun turun. Begitu sampai perbatasan Mataram barulah hujan. Pelunggu juga demikian kan lagi. Dari rumah tidak hujan. Ternyata di tengah perjalanan turun hujan. Alhamdulillah. Karena bagi kita semua umat Islam, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini harus disikapi dengan cara yang baik. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna
mi'aziyati wa sarib makaidal aida wal tub bi'alil badri Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjanjikan tiang pelunggum Sami yang bisa hadir di majlis-majlis ilmu, tempat-tempat kajian seperti ini ada 4 keutamaan. Pertama, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Elok tahu niki di tempat ini Allah turunkan rasa tenang, rasa senang, rasa nyaman, rasa bahagia. Percaya ma pundit yang berketuan berbeda makin. Milih molek doang. Sangan sami jamaah marah dengan genit selaku apaan milih nulik sami jamaah. Justru Allah menurunkan di tempat-tempat seperti ini rasa tenang, rasa nyaman, mai irap rasa denazah senang hidup. Inilah yang dicari dalam kehidupan manusia. Mohon maaf sami jamaah, harta itu penting. Duit banda itu penting untuk kita cari. Lagu mohon maaf, belum tentu harta benda itu bisa menjamin kebahagiaan. Rasa tenang itu tidak selamanya dari harta benda. Sila pelunggum Sami kalau kita nonton TV, kadang-kadang artis kepeng begalang si kepeng, bilang jeluh besiak aja keluarga, seberak-berak besiak, seberak-berak berari, seberak-berak sila, seberak-berak narkoba, seberak-berak kepeng luwe. Ternyata tidak jaminan orang yang punya harta banyak itu bisa tenang. Apalagi kalau kita umat Islam, mohon maaf sami jamaah, ketenangan itu adalah bisa membawa tiang pelunggum Sami kepada kekhusyuan dalam beribadah. Sehingga mohon maaf, walaupun misalnya pelunggum Sami berduit bandel, Allahu Akbar lagu, aneh basak opek nih tahu mana nih tak kena, tidak ada maknanya sami jamaah. Sehingga yang khusyuk itu adalah bila mana kita tawajuh kepada Allah, kita merasakan kenikmatan hadirnya Allah. Allah melihat, memandang kita, sehingga kita merasakan kenikmatan dalam beribadah. Ini yang paling penting. Makanya mohon maaf sami jamaah, sumber ketenangan dalam hidup manusia tadi yang katakan bukan harta, bukan jabatan, tetapi semuanya bersumber dari hati sami jamaah. Nazar bilangan hati. Makanya bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap tiang pelunggum Sami arak ele awak tiang pelunggum Sami yang disebut dengan mudghah. Mudghah niki yang ada dalam diri tiang pelunggum Sami. Nabi bahasa beliau, idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh wa ala wahyal qalb. Lamun searah, walaupun yang ada di dalam diri kita ini bagus sami jamaah, senang, bahagia, tenang dia, maka insya Allah apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang keluar dari tutur katanya pasti soleh, pasti bagus. Kenapa? Karena sumbernya bagus. Tetapi bila mana yang di sini mohon maaf rusak dia, bermasalah dia, lamun ibaratan tebu sami jamaah, tebu niki batah, tahu maran batah? Tahu maran batah, tebu batah?
Main lah kira-kira. Lamun seara iliragan pelunggum sami ini batah dia, rusak dia, bermasalah dia, maka semua yang keluar dari manusia itu adalah sesuatu yang buruk. Tutur katanya tidak baik, perilakunya juga tidak bagus. Kenapa? Karena dari sini bermasalah. Apa itu kata Rasul? Ala wahyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Makanya mohon maaf semuanya jamaah, standar orang kaya dalam Islam itu tidak ansih dilihat dari kekayaan, tidak dilihat dari harta benda yang nampak. Laisal ghina an kasratil mal, innamal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu tidak dinilai dari apa yang kita lihat. Karena mohon maaf semuanya jamaah, luwe dengan sugih ruwen, kepeng Masya Allah berlipat-lipat. Lagu den wah bemai ruan ya ibadah bilang jelu sibuk isi boyak kepeng. Berarti mohon maaf dengan niki sugih apa dek? Jelang namanya. Kenapa? Sampai-sampai waktu ibadahnya terganggu. Samula dengan sugih sampai jamaah, dia benar-benar ikhtiar mencari rezeki, tetapi bila mana Allah memanggilnya, dia tinggalkan semua itu. Untuk apa? Dia ingin tawajuh kepada Allah. Ini namanya hati yang tenang. Nazar. Makanya di hari kiamat kelak apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun." Lemak le jelo kiamat ni ki edak kenen dengan berdoa yang dua bandel loe. Tidak akan menyelamatkan orang yang kaya raya dengan hartanya, jumlahnya banyak, tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dia. Wal banun, termasuk anak jari, anaknya banyak, keturunannya hebat-hebat, tetapi itu tidak bisa menyelamatkannya di hadapan Allah. Kenapa? Bisa saja karena dia sibuk mencari harta, lupa kewajibannya dalam kehidupan ini. Lu apa dek dengan sahabat menikah sila? Si kalian lalu boyak kepeng benar. Si lalu si tunah bija jarin sama jamaah. Karena dia sayang kepada anaknya sampai-sampai dia lupa kewajibannya di hadapan Allah. Lihat. Maka Allah katakan apa? Yaumala yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu, di hari kiamat, tidak ada gunanya harta benda yang berlimpah, tidak ada gunanya yang namanya anak hebat-hebat, kecuali yang bisa menyelamatkan adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bisa datang menghadap Allah dengan hati yang penuh ketenangan, hati yang bahagia, hati yang penuh dengan rasa nyaman, sehingga mohon maaf begitu ada panggilan Allah, dia tinggalkan semuanya. Apapun yang namanya bisnis dia tinggalkan, apapun yang namanya kesibukan dia tinggalkan. Untuk apa? Demi Allah. Inilah yang disebut dengan hati yang tenang sampai jamaah. Sehingga dia boleh mencari harta, tetapi dia tidak disibukkan oleh harta. Boleh anak keturunannya jadi orang hebat, tetapi bukan anak itu menghalangi dia untuk mengingat Allah. Nah, itu yang terjadi saat ini sampai jamaah. Mohon maaf, itu ditman sugih-sugih lalu wah lupa nenek. Nunasa, belum kita menjadi orang kaya pun sudah lupa kepada Allah. Tiang beberapa kali hari ini yang ceramah seperti itu. Apa contohnya? Pernah tiang mengambil video untuk tiang taruh di TikTok dan IG itu dengan burung. Jadi burung yang pegang, kemudian tiang bicara tentang burung. Artinya apa? Tiang suka kepada burung, tiang senang sama burung, tetapi sayang tiang tidak bisa memelihara burung karena kesibukan, tidak bisa sempat mengasih makan. Nah, ada orang yang mohon maaf Bapak Ibu baru berdua kecil lara sopo doang lupa nenek. Kecil lara sakit la ilaha illallah. Kecil doang terungu.
Arak sadengan mohon maaf elek keleman jauh kecial niki. Syukur tergantung terus terbuya. Cuit cuit cuit. Malik lampak pindah tahun tergantung doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pindah Malik, ndek sama mohon maaf dia Allahu Akbar. Ndek lalu teh kedit, ndek lalu juk masjid kan mana? Ndak apa ya dengan lupa ni temparan ni ke? Baru benda sopok kecil luar repot. Nasa? Ada dengar barang mana pendek? Baru sekek kecil lalu Allah lupa nenek ndek sembahyang, ndek ngaji, ndek gawe kewajiban. Kadang-kadang untung tiang dia jadi dengan nina ibu-ibu. Tiang jak sewot yang gedek elek dengan elek mama terutama andil semama menu ke juluk. Kembel dia jadi senina engkah tetunahan kecil. Lamun kecil je masya-Allah bapak ibu elek kelemak wa tepandi tersampu senina je udut binin warungun. Dia merang pelinggi. Mukalah mesti kecil. La haula wala dia ngolok gatiran tahu mama sabar menika. Mun kecil jalalon belian putih samai mun robol ke apel malik. Museninan belet telor sama let apel jadi saya dak tada. Wah, dianjak tendang kan wah. Kecil loh tendang. Engkau benia ya terpesolah terbunga. Mu ite sak kajen tedok tedam dia terbunga. Merah. Ini cemoh-cemoh doang pada. Ini kecil dong timpan. Nasa? Lihat. Kadang-kadang kita sudah lupa Allah sampai jamaah. Baru jari peladen. Ditman jari pimpro. Tahu mana pimpro? Ya saya proyek. Lupa sembahyang. Singonet selalu begawian sampai jamaah. Bayangkan dari pagi sampai jamaah semangat kita bekerja. Ibu-ibu selalu makan, selalu berjual. Jauh banderan. Kembali dengan Allahu Akbar mulalah lalu. Ipuh sampai jamaah kenapa tiang bolak-balik tentang solat saja yang tiang sampaikan? Karena hanya solat yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Yang kena haji, yang nyelamatan tiang pelunggum sampai anu berat saran haji. Dek man malik ngantrin petang dah setahun wah dek boyak pahala leman haji wah. Yang kena diri yang tahu berzakat, dek man wajib berzakat, dek boyak pahala leman zakat. Sila. Yang kena haji, mohon maaf puasa sekali setahun. Mun sampai tu langat ya airo. Mu dendek enggak tahu boleh mak puasa doang tahu boyak. Dendek. Ini syukur-syukur setahun datang tahun gawe. Lagu dendek berharap lalu leman nikah. Menombela kan berharap sembahyang. Hanya solat yang waktunya datang terus menerus dan itu gampang dan itulah yang menjadi pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Kalau itu yang kita tinggalkan sampai jamaah, kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa gunanya yang pelunggum sami irup? Dinarakan yang pelunggum sami tekican irup isi nenek. Kalau solat saja bergaan ujuk nenek, mulalu bertedakan jadi luah bayi bergaan. Mungkin sembahyang bareng jurul berat lalu. Subuh kesiangan, zuhur masih kerja, asar di perjalanan, maghrib kelelahan, isya ketiduran. Aneh. Pira madu begawe ya. Inilah orang yang tidak tenang ayahanda. Ya. Jadi jangan berpikir aku jadi tenang, kan tenang. Mencari itu mohon maaf ibu-ibu, lamun kemeras penuh aja tenang. Lamun wah kepeng luwe tenang, bukan itu sumber ketenangan sampai jamaah. Ketenangan dalam Islam itu diukur apakah manusia ini bisa melakukan kewajibannya secara kontinu, secara istiqomah di hadapan Allah apa tidak. Itulah sumber ketenangan. Maka sampai jamaah yang dimuliakan Allah SWT, untuk menggapai ketenangan ini harus dilatih dan harus kita mencari tempat-tempat yang merupakan sumber ketenangan. Saran ketenangan niki sampai jamaah din bau terbeli.
Lamun ya bau terbeli je Bapak Haji Maliki paling demen. Engkau tenang lalu beli Malik. Mara bateri baru tecas, tenang. Lagu dunia sumber ketenangan sama jamaah. Dari mana sumber ketenangan? Salah satunya adalah datang ke pengajian. Inilah sumber ketenangan. Selain kita berzikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan kita berzikir juga hati menjadi tenang? Termasuk juga yang bisa menjadi sumber ketenangan baca Al-Quran, Bapak Ibu. Itu juga ketenangan. Termasuk sumber ketenangan bahasa Nabi SAW. Pelunggum sami pria kojuk anak yatim, golam otak anak yatim, pegang kepalanya sambil engkau memberikan dia kebutuhannya. Itu sumber ketenangan yang luar biasa. Di samping kalau kita umat Islam itu adalah bangun malam beribadah di hadapan Allah, itulah sumber ketenangan. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, yang kita cari dalam hidup ini adalah ketenangan. Sementara yang namanya hati ini sami jamaah sumber segalanya. Dia bisa tenang, bisa tidak tenang, bisa keras, bisa sakit. Yang namanya hati ini, hati itu punya potret yang berbagai macam. Makanya Al-Quran menjelaskan tentang gambaran hati itu macam-macam. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hatinya ada penyakit, Allah tambahkan lagi penyakit. Kalau di sini sudah sakit sami jamaah aneh, pendatangan satu tuan guru ya tak kena. Selapu dengan ceramah, ia sakit masalahnya. Benar? Kalau ini yang sakit, berembi-rembi cerita, berembi-rembi bara, tidak akan mendengar kebaikan. Ini kalau hati bermasalah sami jamaah. Hal yang sama hati ini juga disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bisa mengeras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah. Hati niki kalau sudah mengeras, ya Malik nenek sampai jamaah lagi, dia bisa lebih keras dari batu. Batu itu keras, tetapi setiap hari, setiap saat terus dijatuhi oleh air setitik demi setitik, lama-lama pecah dia. Lagu-lagu manusia hati wah keras aneh. Berembi-rembi tempat terian, berembi-rembi tempat ngaji, berembi-rembi tempat, tidak bisa sudah. Ini sambil jamaah. Jadi hati ini menjadi sumber. Yang solah tergantung hati, yang bagus tergantung hati, yang jahat juga tergantung hati. Makanya tadi bahasa Nabi ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di sini ada yang disebut dengan mudghah. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita hadir di sini supaya kita mendapatkan ketenangan. Walaupun saat ini hujan. Ndek di main hujan ada alasan baca tolek ndek. Ni boleh baca tolek. Berbeda sama oleh hujan. Ingat sami jamaah setiap ibadah ini rumus ibadah. Semakin banyak tantangan beribadah itu semakin besar pahalanya. Tiang ulang, semakin berat melaksanakan ibadah, semakin besar tantangan ibadah, itu semakin besar nilai pahala yang kita dapatkan. Maka contoh saat ini sami jamaah, karena memang hujan, kita tidak bisa memaksakan orang, tapi pelungkum sami yang bisa ke sini dengan cobaan rintangan yang begitu banyak, ini menunjukkan kita alhamdulillah diberikan tambahan nikmat oleh Allah. Itu banyak sekali dalilnya. Afdalul ibadati ahmazuha, sebaik-baik ibadah itu bila mana berat melakukannya, luwe tantangannya. Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya nilai pahala itu sangat tergantung kepada cobaannya. Semakin berat cobaannya ibadah itu, semakin besar nilai pahalanya. Maka alhamdulillah di tengah ujian, cobaan, hujan seperti ini kita bisa sampai ini pahalanya alhamdulillah lebih daripada yang biasa. Ya, di samping kita bisa merasakan kenikmatan, ketenangan, tetapi di sisi yang lain pahala kita berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu rumusnya ibadah. Seri berat, seri sulit, seri luwek pahala. Ambil contoh. Tahu kepeng 2 iu? Tahu? Tahu 1 siu? Kira-kira ambil beratan bersedekah. Si 1 siu apa 2 iu? Ambil beratan 1 siu. Berarti kira-kira ambil belian pahala 1 siu. Wah, hitung diri dikit dia. Jadi hitung diri ibadah nikah sebenar. Dia bau padaan dengan sembahyang ele balik aja sembahyang ele masjid. Ambil beratan dengan sembahyang ele masjid apa ele balik? Masjid. Lihat rumusnya seperti itu. Jadi setiap kali kita ibadah terasa berat, maka disitulah nilainya tinggi, disitulah pahalanya besar. Sama kayak dengan haji sama jamaah. Kenapa? Karena dia harus tinggalkan 2 bandar, tinggalkan anak, tinggalkan keluarga, mengeluarkan uang yang banyak. Allah Maha Adil sama jamaah. Tidak mungkin dia dan kojoh dia satu siu dan bau pahala masih jual. Tidak mungkin. Masa ada 2 iu luwean pahala? Tidak mungkin. Para ada 2 iu menurut kawin 2 iu baik. No. Tapi 100.000 itu lebih berat. Anda bisa beli ini, beli itu, beli ini. Tantangannya juga berat. Maka nilai pahalanya semakin besar. Balik, lanjut. Boleh apa lanjut? Soalnya tantangannya semakin berat sampai jamaah. Kadang-kadang lamun tujan barak menilai Allah. Ara amun kulub dekman telur, dekman hata goreng ara, dekman macam sampai jamaah mutendeng. Dekman kuaci tolang bagi ya ara doang. Sampai jamaah ini namanya tantangan. Betul sah? Itu tu apa benda? Nikah sampai jamaah. Maka subhanallah yang pelunggum sampai tekican. Satu yang pertamanya adalah sakinah. Kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada tiang pelunggum sami yang hadir di sini. Ya Allah, pada idap ada rasa tiang pelunggum sami saling tunah, saling kangen. Rasa dinarak dengan saling meri letik. Arak batur meri batur niki diarak. Kenapa? Semakin sering pertemuan, semakin sering perjumpaan, maka akan hilang rasa prasangka, akan hilang yang namanya mungkin suudzon dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita bertemu di tempat yang baik. Ya gawin sampai jamaah. Islam ini dibangun atas dasar jamaah. Islam itu menghendaki kita berjamaah dalam segala hal. Makanya kekuasaan Allah itu bersama orang banyak. Yadullahi ma'al jamaah. Keberkahan, kebaikan, kemuliaan itu selalu hadir dengan bersama-sama. Kenapa kalau bersama-sama? Ya tadi akan numbuh saling sayang, saling cinta, saling tolong, saling kasih satu sama lainnya. Makanya kenapa kita sampai sholat pun sholatnya jamaah. Pengajian pun kita berjamaah, pertemuan juga berjamaah supaya terjalin kasih sayang. Kenapa? Karena Islam ini dibangun atas dasar kasih sayang. Satu sama lainnya dalam kehidupan ini kita sama-sama saling membantu, saling berbagi, saling memberi. Itulah Islam sampai jamaah. Ya gawin Islam niki ditanggo saling pelengek, ditanggo saling temuri, ditanggo saling lekakin dan lain sebagainya. Maka kalau kita terus bersama-sama, Allah akan tumbuh kebersamaan, tumbuh rasa cinta di antara kita. Maka majlis-majlis seperti ini itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita. Makanya kadang-kadang itu berketuan. Mbe batur sani kan begitu? Oh ya kurang sehat. Ayo kita jenguk yuk. Timbul rasa kebersamaan di situ. Lemak lamunara penyelamatan nilai balik yang sunat bayi datang rame-rame kan begitu. Kenapa? Karena kita sudah bersama-sama.
Ini jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya dalam kehidupan kita sehingga kita saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya. Yang ketiga, yang pertama tadi, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, haffathumul malaikah. Malaikat senang melihat yang pelunggum sami. Kabar malaikat si cemoh saling cerita, saling barah. No, dengar no. Daka-daka nilai selakala hujan-hujan lagu ngaji. Ya bahasan malaikat. Siapa yang bercerita? Ngaji malaikat. Dia cerita, dia pelunggum terus senang. Jadi malaikat itu paling senang kalau dia ada orang yang duduk di majlis ilmu. Sampai-sampai ada malaikat yang khusus diutus oleh Allah. Malaikat berangkat sida. Kemana? Selakalan. Ada apa? Di situ ada orang sedang kumpul mengaji. Didatangkan oleh Allah malaikat-malaikat yang terus sambil serius sopo-sopo si malaikat, sambil sak tedem, sambil sak ngandung. Ale baik dah kali tahu nak tidur tedem malaikat catat ina emok datang pengajian jam segini lagu ia ngandung aneh milen. Bapak, kalau ada yang ngantuk-ngantuk dicatat sama malaikat, dilapor kepada Allah. Lapor si fulan gaji tapi ngandut. Tidak salah laporan ngandut malik nggih. Ini sampai jamaah. Jadi malaikat itu senantiasa senang. Makanya mohon maaf dalam hadis yang lain disebutkan innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kabar malaikat di majlis ilmu. Kenapa? Senang dengan apa yang kita lakukan saat ini. Senang sekali. Masya Allah. Lamun wah malaikat demen senang sampai jamaah. Apalagi kita ini ingin supaya Allah ridha kepada kita, malaikatnya juga senang kepada kita, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Yang terakhir sampai jamaah, kemuliaan dari majlis yang kita hadirkan saat ini adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah berkenan mengingat pelunggum sami. Allah berkenan menyebut pelunggum sami. Di mana Allah menyebutnya? Di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya. Allah menciptakan para malaikat yang ditugaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ternyata pelunggum sami disebut oleh Allah. No, serius dengan anu nyekeun ngaji. Dulu malaikat menyaksikan. Malaikat waktu diciptakannya Adam sampai jamaah, orang yang pertama kali protes itu adalah malaikat. Kenapa? Alasan malaikat, lemak manusia dia yang saling getik doang yang porok, yang saling bertumpah darah akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini selalu memujimu wahai Allah, kata malaikat. Ternyata Allah membantah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham daripada anda. Buktinya apa? Lihat. Tuh, termasuk di sini sampai jamaah di Selak Alas. Malaikat diceritakan oleh Allah, lihat salah pendapatmu dulu mengatakan manusia itu hanya bertumpah darah. Mereka saat ini sedang mengaji. Mereka datang ke majelis ilmu, menambah keimanan, menambah pengetahuan mereka. Allah yang menyebut yang pelunggum sami. Sehingga kira-kira Allah sami jamaah beda dengan tiang pelunggum sami. Allah tidak mungkin lupa karena Allah itu tidak ada sifat pelupanya. Allah tidak mungkin tidak mengetahui. Pelunggum sami yang hadir di sini diketahui oleh Allah, disebut oleh Allah. Sehingga sampai jamaah tidak ada yang rugi malam ini. Narak kerugian yang pelunggum sami. Karena itu Allah SWT berjanji, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq. Itu dalam surat Fatir ayat 5.
Manusia manik nenek, janji Allah itu pasti. Masalah pelingim sami, yakin apa ndak janji nenek? Ini gara-gara politisi doang, belum milum dia yakin juk nenek masih. Gara-gara tak tergelut-gelut si politisi, kadang-kadang mutanggap pasal puan politisi. Ini samanya beda politisi dengan Allah. Allah tidak mungkin, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin, Nabi Allah tidak mungkin mengingkari apa yang sudah dijanjikan olehnya. Jadi Allah itu melihat, Allah memandang tiang pelunggup sami, maka Allah berjanji, kalau engkau baik, saya akan kasih engkau kebaikan. Yang paling penting kata Allah apa? La taghurrannakumul hayatud dunya. Manusia dendek lali gara-gara dunia. Nazar, saya itu akan memberikan kepadamu apa yang engkau lakukan, tapi jangan engkau lali gara-gara dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, jangan engkau tertipu daya oleh setan. Nazar, kalau begitu terakhir, ayat ini pernah yang sampaikan di sini dalam bentuk lagu. Yang lagukan lagi supaya kita ingat ayat ini. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan engkau tertipu daya oleh dunia dan jangan tertipu daya oleh setan. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Demikian nggih, cukup entat nggih. Nyandang waniki pas jam siwak niki ya. Nyandang jari sangu yang pelunggup sami di dalam kita mengarungi kehidupan, sehingga mohon maaf dendek pada abot, dendek pada malas lamun urusan pengajian lain nggih. Pada bergegas pastabiqul khairat, sila yang pelunggup sami bergegas berkompetisi, karena kita hidup ini hanya sekali di sini dan sangat terbatas. Kita akan masuk ke alam berikutnya, alam barzakh, dan itu kita akan selamanya. Lamun itu solah kita dapatkan, lamun itu lengek siksa terus, dan sejelo dua jelo, dan 1000 tahun 2000 tahun sampai pirang jelo kiamat. Musilah itu kadang-kadang 16 tahun milih nyakit. Iyalah, milik bahagia doang. Lupa yang pelunggup sami ada kehidupan. Lama dia percaya je mati bejulan. Kan menikah. Kita ini orang beriman. Iman itu tidak perlu dipikirkan. Iman itu diyakini. Okay? Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus bisa menghadirkan diri di majelis ilmu semampu tiang pelunggup sami. Bila mana ada sempat, ada waktu, ngiring. Okay? Kita hidupkan majelis-majelis ilmu. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa
وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا بمجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا سلمته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته